Kalau untuk konten-konten Instagram mungkin iya ada beberapa postingan yang akhirnya karakter gamenya pakai batik. Cuman kalau untuk batik itu bisa digunakan untuk di karakter in game. Iya. Sepertinya baru kali ini juga. Baru kali ini ya. Baru kali ini juga. Berarti top ya. Top banget. Marco top ya. Top banget. Aku nanya ke Mas Denny Iya. gamers juga bukan? Beberapa kali main game. Oke. Iya, cuman tidak sesering itu. Tidak sesering itu. Tapi kalau Mas Denny melihat untuk game-game yang mungkin sudah dimainkan sama Mas Denny begitu, ada tidak sih gabungan antara e-sport, game dengan budaya lokal? Nah ini kita mengingat soalnya Garena kan juga sudah berinovasi kerjasama bareng Iya. IP lokal begitu ya. Iya. Kalau untuk konten-konten Instagram mungkin iya ada beberapa postingan yang akhirnya karakter gamenya pakai batik. Cuman kalau untuk batik itu bisa digunakan untuk di karakter in game. Iya. Sepertinya baru kali ini juga. Baru kali ini ya. Baru kali ini juga. Berarti top ya. Top banget. Marco top ya. Top banget. Iya. Berarti baru Garena ya, baru Free Fire ini untuk yang skala ininya ya, internasionalnya. Oke. Menarik. Selanjutnya, Mas Hans, bagaimana ini Garena kok bisa gitu melibatkan seniman-seniman, kreator lokal ataupun UMKM kreatif dalam ajang ini? Ini bagaimana gitu merekrutnya? Tadi kan sebelumnya sudah disampaikan Mas Denny ngobrol nih sama Mas Hans dari Garena gitu. Tapi bagaimana gitu merangkul mereka, meyakinkan mereka yuk gabung gitu bersama Garena, kita berinovasi, membuat untuk Free Fire ini semakin top Marco top gitu. Mungkin dari idenya ya, kayak idenya apa sih yang mau kita bawa gitu, apa sih yang mau kita deliver ke masyarakat gitu kan, ke players, ke gamers, ke visitors juga kan. Nah dari situ karena mungkin nyambung ya dari merekanya juga, ya pasti ada pertanyaan, oh ini apa yang mau dicapai, apa yang dicari gitu. Bahkan tadi kalau ngobrol aja mungkin juga udah keluar ada ide lagi kayak musik juga kita pengen bawa instrumen yang lebih tradisionalnya gitu supaya membeda gitu. Untuk batik memang sudah jadi gitu kan, tapi kan nanti mungkin bisa dipikirkan lagi apa yang bisa dilakukan gitu. Nextnya apa gitu ya? Ya jadi pertamanya mungkin kan kita nyamain apa ya visi. Iya, visinya itu kan penting kayak oh memang kita sama-sama ke sana. Setelah udah sama ya mungkin lebih mudah gitu kan. Memang pasti cara ada yang berbeda, tapi karena visinya udah sama, kita memang mau mencapai ini untuk kebaikan bersama juga, jadi mungkin lebih mudah sih ya untuk diskusi dan kerjasamanya. Tapi adakah senimannya yang minder gitu? Ah masa iya sih kita bisa join nih di dalam sebuah game gitu? Ada nggak sih? Saya harap enggak ya, karena kita memang fokusnya juga untuk support ya. Kalau misalnya memang ada yang kesulitan atau apa, gimana cara kita bisa bantu. Tentunya juga dengan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang memang bisa dikolaborasikan atau mungkin disupport, ya itu mungkin salah satu yang bisa didiskusikan juga. Karena dengan adanya kayak gitu, kalau ada challenge, ada kesulitan, itu kan mungkin baru bisa maju ya, baru bisa berkembang lagi. Ya. Nah itu kan juga bukti karena mereka udah ada step berikutnya gitu. Nah jadi menurut saya sih ya dari situ aja. Berarti sejauh ini untuk FFWS 2025 pada saat merangkul seniman, UMKM gitu, mereka semuanya langsung bersedia begitu ya, Mas Hans, bisa dikatakan oke gitu? Ya cukup tertarik, cukup entusiastik juga dengan udah ada mungkin, karena ini bukan event pertama juga ya, kayak mungkin kan kita lebih mudah buat kita karena kita udah bisa showcase, oh ini loh event sebelum-sebelumnya tuh kayak gini, tapi kita mau lebih dari ini gitu. Targetnya sendiri apa sih? Targetnya kalau dari segi penonton kita expect 8.000 penonton yang akan hadir. Tapi targetnya juga yang tadi disebutkan, semoga tim Indonesia juga bisa menjadi juara di Free Fire World Series ini gitu. Karena kita memang udah beberapa tahun belum juara gitu, dengan performa yang sekarang, dengan tim yang sekarang juga semakin kuat gitu, harapannya ya mereka juga bisa menjadi juara satu. Oke, lantas untuk Garena sendiri bagaimana membangun wadah bagi talenta muda e-sport di Indonesia? Kalau misalkan kita memiliki visi akan ada pemenang dari Indonesia, nah ini kalau dari Garena sendiri bagaimana membangun wadah bagi talenta-talenta muda e-sport di Indonesia? Ya, jadi kalau kita salah satu filosofinya itu yang kita percaya itu inklusivitas. Jadi
masyarakat Indonesia kan banyak gitu kan, gamersnya juga banyak, yang ingin berkecimpung di dunia e-sport juga banyak. Jadi kita buka ini, turnamen kita itu makanya tadi kan terbuka untuk siapapun yang memang mau bertanding, yang merasa mereka bisa berkompetisi di taraf internasional. Dan di situ mereka disaring gitu. Makanya turnamen kita ada dari grassroots, ada dari turnamen kota gitu, dan juga banyak gitu kan di kota-kota ini supaya bisa menjangkau semuanya gitu. Karena kalau misalnya cuma ada di Jakarta, players yang dari Kalimantan atau Sulawesi ya kesulitan gitu. Bahkan di Sulawesi aja kalau kita mengadakan di satu kota, dari satu kota ke kota lainnya bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam juga. Betul. Nah, jadi disitulah yang kita juga perbanyak terus jumlah kota supaya bisa menjangkau lebih banyak players di seluruh Indonesia. Oke, menarik. Terakhir mungkin closing statement dari Mas Hans atas FFWS 2025 ini nanti sendiri seperti apa, silakan. Ya, untuk FFWS 2025 ini seperti yang tadi udah didiskusikan, kita berharapnya ini bukan hanya ajang e-sports bertaraf internasional, tapi kita juga berharap bisa memadukan sportivitas dengan kreativitas dan kebudayaan lokal Indonesia, di mana kita makanya menggandeng IP-IP lokal untuk diperkenalkan di sini bagi generasi muda kita dan juga tamu-tamu yang akan berdatang dari negara lainnya. Oke, Mas Denny, Ya. closing statement dari FFWS 2025 dan kerjasamanya dengan Guru Batik seperti apa, silakan. Harapannya dengan kolaborasi ini FFWS 2025 menjadi momen yang sangat berkesan bagi semuanya. Amin. Dan kolaborasi kita ini juga semoga menjadi contoh dan juga inspirasi bagi brand-brand lain yang ingin mulai berkarya atau orang-orang anak-anak muda yang ingin berkarya, bahwa ekosistemnya ternyata sekarang sudah ada. Jadi ayo kita jangan ragu untuk memulai karya-karya kita. Jangan ragu untuk memulai karya-karya kita, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia e-sport. Mari kita sukseskan FFWS 2025 Ototech Podcast. Undur diri, saya Arlista Hadi pamit, sampai jumpa di Ototech Podcast, di mana teknologi jalan terus ngegas tanpa batas. Bye-bye.